Haji Salim dikenal sebagai sosok yang penuh wibawa. Usahanya di bidang transportasi barang berkembang pesat dalam waktu singkat. 5 tahun lalu, ia hanya memiliki 1 truk tua yang sering mogok. Kini garasi besar di belakang rumahnya dipenuhi deretan truk baru yang mengkilap. Armada anggotanya menjadi tulang punggung bagi banyak perusahaan di wilayah sekitar. Para tetangga sering memuji kerja keras Haji Salim. Ia digambarkan sebagai orang yang religius, rajin beribadah, sering jamaah di masjid, dan juga suka berbagi. Setiap Jumat ia selalu melakukan Jumat berkah dengan menyumbangkan sembako untuk warga kurang mampu. Namun di balik senyumannya yang ramah, ada bisik-bisik di antara warga desa. Iya ya, kok cepet banget suksesnya. Padahal usaha angkutan barang itu berat, banyak saingan juga. Gumam Pak Karim di halaman rumah bersama Pak Herman yang sedang akan lewat. Iya Pak Karim, bisa jadi ada packingannya, jawab Pak Herman setengah berbisik. Hei, jangan sembarangan ngomong, nanti kena fitnah, potong Bu Yati yang mendengar obrolan itu. Meski begitu, ia sendiri diam-diam merasa ada yang aneh dengan kesuksesan Haji Salim. Malam itu, lingkungan tempat tinggal Haji Salim dilingkupi suasana sunyi yang tidak biasa. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir seperti ikan busuk dari arah sungai. Pak Amin, seorang petani yang rumahnya dekat sungai, terbangun oleh suara gemericik air. Ia keluar dengan membawa senter. Penasaran siapa yang sedang ada di sungai pada larut malam? Siapa di sana? Teriak Pak Amin sambil menyorotkan senternya ke arah air. Tidak ada jawaban. Namun ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Bayangan besar menyerupai seekor buaya muncul di permukaan sungai. Tapi bukan buaya biasa. Kulitnya putih bersih, mulus, berkilauan di bawah cahaya bulan. Pak Amin menahan nafas saat makhluk itu berbalik menatapnya. Mata buaya itu merah menyala seperti bara api. Lalu terdengar suara tawa, bukan tawa manusia, melainkan suara berat yang bergema, seperti berasal dari dasar sungai. Saking takutnya, Pak Amin menjatuhkan senternya dan berlari pulang. Di rumah, ia terkunci dalam ketakutan. Tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya pada siapapun. Namun keesokan harinya, desas-desus tentang penampakan buaya putih mulai menyebar. Katanya Pak Amin lihat buaya putih semalam, kata salah seorang warga kepada Bu Yati di pasar. Buaya putih, jangan-jangan ada hubungannya sama, bisik Bu Yati sambil melirik ke arah rumah besar Haji Salim. Hari itu angin seolah membawa aura tak terlihat yang membuat warga desa merasa resah. Di tengah semua kegemparan, Haji Salim tetap tenang. Ia sibuk di kantornya, mengatur pengiriman barang. Namun senyum tipis di wajahnya seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekedar rahasia biasa. Liburan pesantren kali ini terasa berbeda bagi Rizal, anak sulung Haji Salim. Ia senang bisa kembali ke rumah, menikmati waktu bersama keluarga. Namun sesuatu di rumahnya terasa aneh. Ayahnya Haji Salim tampak lebih pendiam dari biasanya. Ada aura gelisah yang menyelubungi pria yang selama ini ia kenal sebagai panutan keluarga. Malam pertama setelah tiba, Rizal terbangun oleh suara yang sangat mengerikan. Ia melirik jam dinding pukul 2 dini hari. Suara seperti langkah kaki yang seakan-akan diseret. Ia melihat sosok ayahnya berjalan keluar rumah mengenakan sarung dan peci putih. Di tangannya ada bungkusan kecil yang tampak mencurigakan. Rizal mencoba mengabaikannya, mengira bapaknya mungkin hendak ke masjid untuk tahajud. Namun kebiasaan itu berulang malam berikutnya, dan berikutnya lagi rasa penasaran mulai merayapi pikiran Rizal. Akhirnya pada malam keempat, ia memutuskan untuk diam-diam mengikuti ayahnya. Rizal mengenakan jaket hitam dan menyelinap keluar rumah, menjaga jarak agar ayahnya tidak menyadari kehadirannya. Ia melihat Haji Salim berjalan menuju arah sungai yang terletak di pinggir desa. Malam itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan semakin membuat suasana terasa mencekam. Setibanya di tepi sungai, Rizal bersembunyi di balik semak-semak,
mengintip setiap gerakan bapaknya. Haji Salim berhenti di sebuah batu besar yang menjorok ke air. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusannya, ternyata berisi sesajen, beras kuning, kembang 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Wahai penguasa sungai, terimalah persembahanku kali ini. Jangan biarkan apapun menghalangi jalanku. Bisik Haji Salim dengan suara yang hampir tak terdengar. Rizal menahan nafas. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ayahnya, seorang haji yang ia hormati, melakukan ritual seperti itu. Saat Haji Salim meletakkan sesajen di atas batu, air sungai tiba-tiba bergemuruh. Rizal terpaku di tempatnya ketika permukaan air mulai menggelembung seperti mendidih. Perlahan sebuah bayangan besar muncul dari kedalaman. Rizal melihat makhluk itu jelas. Seekor siluman buaya putih dengan ukuran luar biasa besar muncul di depan Haji Salim. Matanya bersinar merah dan kulitnya berkilauan seperti mutiara di bawah cahaya bulan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya dia menatap Haji Salim yang menunduk dalam-dalam. Namun Rizal merasakan sesuatu yang mengerikan, seperti ada aura jahat yang keluar dari tubuh buaya tersebut. Kemudian terdengar suara seperti menggelegar di dalam kepala Rizal, meskipun buaya itu tidak membuka mulutnya. Rizal merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Sementara itu Haji Salim berdiri, wajahnya penuh ketakutan bercampur penyesalan. Saat bayangan buaya itu perlahan tenggelam kembali ke dasar sungai, suara tawa yang menyeramkan bergema di udara. Rizal akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari pulang, meninggalkan ayahnya sendirian di tepi sungai. 15 tahun yang lalu, hidup Haji Salim tidak seindah sekarang. Saat itu ia hanyalah seorang sopir truk dengan penghasilan pas-pasan. Usaha kecil yang dirintisnya berupa jasa angkutan barang terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing. Salim terpaksa menjual satu-satunya truk miliknya untuk melunasi sebagian utang yang terus menumpuk. Hidupnya semakin berat ketika rekan-rekan dekat yang dulu sering memujinya sebagai orang pekerja keras mulai menjauh. Tidak sedikit yang menertawakan keterpurukannya. Salim, kerja keras aja nggak cukup kalau nggak punya otak bisnis, sindir seorang teman lamanya sambil tertawa. Ngimpi jadi pengusaha besar, truk satu aja nggak keurus, cibir yang lain. Salim merasa dunianya runtuh, harga dirinya hancur, terutama ketika ia melihat anak-anaknya harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Istrinya, Nur, sering menangis diam-diam meskipun selalu berusaha tegar di depan suaminya. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, Haji Salim duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi gelapnya malam. Ia berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk mengangkatnya dari keterpurukan ini. Tapi malam itu, ia merasa doanya tenggelam dalam suara hujan. Di tengah keputusasaan, seorang tetangga datang membawa kabar yang tidak biasa. Pak Sudar, seorang lelaki tua yang dikenal gemar berurusan dengan hal-hal klinik, mendekati Salim. Lim, kalau kau benar-benar ingin keluar dari keadaan ini, aku tahu seseorang yang bisa membantumu, Lim, kata Pak Sudar dengan suara rendah. Siapa, Pak? Tanya Salim setengah ragu. Dukun, Lim. Dia tahu cara memanggil kekuatan besar yang bisa memberimu apa saja, tapi kau harus siap menerima resikonya dan memberikan tumbal. Salim awalnya menolak, namun rasa putus asa membuatnya menyerah. Keesokan harinya ia pergi menemui dukun yang dimaksud. Setelah sampai di dalam rumah dukun, aroma dupa dan suara gamelan kecil menyambutnya ketika ia melangkah masuk. Dukun itu seorang pria tua dengan mata yang tajam, menyambut Salim dengan senyuman misterius. Apa yang kau punya untuk dipersembahkan? Hah? Tanya dukun itu sebelum Salim sempat bicara. Salim hanya mengangguk. Dukun itu lalu menjelaskan bahwa ada kekuatan besar di sebuah sungai. Sebuah kekuatan yang berbentuk siluman buaya putih. Jika Salim ingin sukses, ia harus melakukan ritual tertentu untuk memohon bantuan siluman tersebut. Namun ingat, kata dukun itu dengan nada serius, siluman tidak memberikan apapun secara cuma-cuma.
akan ada pengorbanan yang harus kau lakukan. Pada malam yang telah ditentukan, Salim memulai ritualnya di tepi sungai. Ia membawa sesajen berupa nasi kuning, kembang 7 rupa, dan kepala ayam hitam, sesuai instruksi dukun. Malam pertama Salim duduk bersila di atas batu besar, menghadap ke aliran sungai yang gelap. Suara air mengalir terdengar menenangkan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Salim merasa ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Tengah malam, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Air sungai yang semula tenang mulai beriak. Meskipun tidak ada angin, kemudian muncul sebuah bayangan besar dari kedalaman sungai. Bayangan itu mendekat semakin jelas di bawah cahaya bulan. Seekor buaya putih raksasa muncul di hadapan Haji Salim. Mata makhluk itu merah menyala, memancarkan aura yang membuat jantung Haji Salim hampir berhenti berdetak. Ia tak berani bergerak, apalagi melarikan diri. "Kau yang memanggilku?" Suara berat menggema di kepala Salim, seperti berasal dari dalam hati. Saya membutuhkan bantuan," jawab Salim dengan suara bergetar. "Kau punya apa untuk dipersembahkan kepadaku?" kata siluman buaya putih itu. "Apa yang akan kau tawarkan sebagai gantinya?" Salim tidak tahu harus menjawab apa. Siluman itu tertawa pelan. Suara tawanya membuat bulu kuduk berdiri. "Pikirkan baik-baik." Dan setelahnya dia menghilang. Malam kedua Salim kembali ke tepi sungai dengan hati yang berat. Siluman buaya putih muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Aura jahatnya semakin terasa. "Kau sudah siap untuk membuat perjanjian?" tanya siluman itu. Apa yang kau inginkan dariku?" Haji Salim memberanikan diri bertanya. "1 tumbal manusia setiap 1000 dino, 1000 hari," jawab siluman itu tanpa ragu. "Dan setiap 40 hari kau harus memberikan aku sesajen." Haji Salim terkejut. Ia mundur beberapa langkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu," teriaknya. "Kau butuh bantuan kan? Kau ingin mengangkat keluargamu dari kemiskinan? Ini satu-satunya cara," kata siluman dengan nada tenang namun memaksa. Siluman itu kemudian menunjukkan visi, bayangan masa depan kepada Salim. Deretan truk, rumah besar, anak-anak yang hidup bahagia. Namun di balik bayangan itu ada kegelapan yang mengintai. "Keputusan ada di tanganmu." Lalu pada malam ketiga, Salim berada di tepi sungai dengan hati yang penuh dilema. Ia tahu apa yang akan ia lakukan adalah dosa besar, tetapi keputusannya sudah bulat. Ia tidak ingin keluarganya terus hidup dalam kemiskinan dan penghinaan. Ketika siluman buaya putih muncul untuk ketiga kalinya, Salim menundukkan kepala. "Saya setuju," katanya pelan, hampir tidak terdengar. "Bagus," jawab siluman itu dengan suara bergetar penuh kekuatan. "Ingat, setiap 1000 hari kau harus menyerahkan tumbal, dan setiap 40 hari kau harus memberikanku sesajen. Jika tidak, semuanya akan diambil darimu, termasuk nyawamu." Dengan itu perjanjian pun selesai. Siluman itu menghilang ke dalam air, meninggalkan Salim sendirian di bawah sinar bulan. Salim pulang ke rumah dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu bahwa kesuksesan yang akan ia dapatkan bukanlah berkah, melainkan kutukan. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Perjanjian dengan siluman buaya putih itu adalah awal dari kehidupan barunya. Kehidupan yang penuh dengan bayangan gelap yang akan selalu menghantuinya. Kesuksesan semu yang dia dapatkan. Salim merasa seperti diberi kesempatan kedua oleh hidup. Ia segera membeli beberapa truk baru dan memperluas jaringan bisnisnya. Tidak hanya mengangkut barang antar kota, ia bahkan mulai mendapatkan kontrak dengan perusahaan besar yang mengirimkan barang ke berbagai provinsi daerah di luar pulau. Dalam waktu singkat, armada truk miliknya berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi pengusaha kaya, tetapi juga dihormati dan dipandang sebagai orang sukses di desanya. Semua orang yang dulu meragukan kemampuannya kini mulai mendekat, meminta bantuan atau sekedar berbisnis dengannya. Salim tidak bisa menutupi kebahagiaannya, tetapi di dalam hati ada rasa takut yang terus mengganggu. Rasa takut itu datang setiap kali ia mengingat perjanjian dengan siluman buaya putih.
Setiap 40 hari, seperti yang diperintahkan oleh siluman, Salim tidak pernah lupa melakukan ritual sesajen. Ia akan pergi ke tepi sungai. Tempat pertama kali ia bertemu dengan buaya putih, membawa sesajen. Pada awalnya ritual ini berjalan lancar. Setiap kali Haji Salim datang membawa sesajen, air sungai akan bergelora dan siluman buaya putih akan muncul, menerima persembahan itu dengan suara berat yang selalu membekas di telinga Salim. Setiap kali buaya putih itu datang, Salim merasa terpaksa memberikan sebagian dari dirinya. Kesuksesan dan kehidupan yang ia nikmati, meski itu bukanlah hadiah bebas dari biaya. "Aku menjaga perjanjian, Salim," kata siluman itu setiap kali. Suaranya menggelegar di malam yang sunyi. "Ingat, jangan sekali-kali melupakan perjanjian ini. Tumbal harus tetap ada setiap 1000 hari." Namun di balik kebahagiaan yang tampak, ada beban berat yang harus ia pikul. Setiap kali ritual itu selesai, Salim merasa tubuhnya lelah selelah-lelahnya, seperti baru saja memberikan energinya kepada si siluman. Tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap melakukannya jika ingin semua yang telah ia capai tetap ada. Keluarga dan anak-anaknya yang kini hidup dalam kecukupan adalah harga yang harus ia bayar. Bulan demi bulan berlalu dan bisnis truk Salim semakin berkembang. Ia mampu membeli rumah besar yang megah di daerah lain, mengirim anak-anaknya sekolah ke pesantren, dan memenuhi segala keinginan istrinya, Nur, yang tidak lagi perlu bekerja keras seperti dulu. Keluarganya kini hidup bahagia, jauh dari kesulitan dan kemiskinan yang dulu mencekam. Namun setiap kali Salim melihat kebahagiaan mereka, ada suara dalam hatinya yang terus mengingatkannya. Ada perasaan bersalah yang menggerogoti, seolah segala sesuatu yang ia miliki bukanlah miliknya, melainkan sesuatu yang ia ambil dengan cara yang salah. Perasaan itu semakin menguat ketika sesekali ia melihat bayangan buaya putih di tepi sungai atau mendengar suara tawa yang menyeramkan di malam hari, seolah siluman itu masih mengawasi. Salim terus menjalankan rutinitasnya, menjalankan usaha, memberikan sesajen, dan menerima kedatangan siluman setiap 40 hari. Setiap kali ia merasa dunia ini miliknya, sesaat kemudian ia juga merasa dunia ini sedang mempermainkannya. Ia mulai merasakan ketegangan dalam jiwanya. Tumbal yang diminta siluman itu semakin dekat, dan Salim mulai khawatir bahwa ia mungkin tidak bisa menghindar lagi dan takdir mengerikan yang telah ia pilih. Suatu malam ketika Haji Salim sedang duduk santai di ruang tamu, memeriksa keuangan dan merencanakan ekspansi bisnisnya, ia merasakan hawa yang tidak biasa. Udara di sekitar rumahnya tiba-tiba terasa pengap. Ia mendengar suara aneh dari luar, seperti suara gemeretak ranting yang patah. Ia pergi ke jendela dan melihat keluar. Di sana, di bawah sinar bulan purnama yang redup, ia melihat sesuatu yang bergerak. Salim menegakkan badan. Itu adalah sosok buaya putih raksasa, sama seperti yang pernah ia lihat di malam pertama ritualnya. Tetapi kali ini sosok itu terlihat lebih besar dan lebih menakutkan. Salim merasa hatinya semakin terjepit oleh dua dunia yang ia miliki berkat siluman, dan dunia yang semakin terasa menyesakan akibat kutukan yang ia terima. Usahanya terus berjalan sukses, armada truknya semakin besar, tetapi ia merasa semakin terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Setiap hari ia terus merasa bahwa ia tidak lagi bebas, bahwa hidupnya sekarang adalah milik siluman buaya putih yang terus mengawasi dan menuntutnya. Anak-anaknya yang di pesantren semakin tumbuh dewasa dan semakin jauh dari kesulitan yang pernah mereka alami. Tetapi Salim tahu, semakin besar kesuksesan yang ia dapatkan, semakin besar pula pengorbanan yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak tanpa dihantui rasa takut yang mencekam. Tumbal 3 tahunan atau 1000 hari. Salim duduk termenung di dalam kamar tidurnya, merenung di tengah malam yang sunyi. Seperti biasa, ia baru saja kembali dari ritual sesajen yang ia lakukan di tepi sungai tiap 40 hari, tempat pertemuan pertama kali dengan siluman buaya putih. Malam itu suasana sungai terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berdesir keras, daun-daun berguguran dengan suara gemerisik yang menambah kesan angker. Salim meletakkan dupa yang baru saja ia bakar, menghirup bau harum kemenyan yang mulai melayang di udara, lalu kembali ke rumahnya. Namun ada yang berbeda malam itu. Saat ia berbaring di atas tempat tidur, pikiran yang biasanya gelisah tak mampu mengusir rasa kantuk.
ia tertidur pulas dengan cepat. Meskipun perasaan cemas masih menghantui hatinya, tak lama setelah itu ia terperangkap dalam mimpi yang sangat hidup. Dalam mimpi itu ia berdiri di tepi sungai yang sama, namun kali ini bukan hanya dirinya yang hadir. Di hadapannya buaya putih raksasa itu muncul dengan tubuhnya yang bersinar di bawah cahaya bulan. Suaranya yang berat dan menggelegar membuat Salim merasa kedinginan, meskipun udara malam itu terasa hangat. "Salim," suara buaya putih terdengar jelas di telinganya. "Kau telah memenuhi setiap perjanjian yang aku buat denganmu. Setiap sesajen yang kau berikan telah membuat bisnismu semakin berkembang. Kini ada satu hal lagi yang harus kau lakukan di tahun pertamamu ini." Salim merasa hatinya berdebar. Ia tahu bahwa perjanjian ini tidak pernah berakhir begitu saja. Setiap kali ia mendengar suara itu, ia merasa seakan dunia ini tak lagi sepenuhnya miliknya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Salim dengan suara gemetar, merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. "Naik haji, Salim, naik haji," jawab buaya putih itu. Suaranya dalam dan penuh kekuatan. "Kau harus naik haji, itu adalah perintahku." Begitu kata buaya darat. "Ya," kata orang pintar, "itu sama saja. Jin pemberi kekayaan itu ingin menistakan agama yang dulu Salim anut sebelum perjanjian dengannya. Ya, begitulah caranya." Naik haji?" Salim bertanya dengan suara tertahan. Kebingungannya jelas terlihat. "Ya Salim, kau harus pergi ke sana, dan saat kau sampai, kau akan tahu apa yang harus dilakukan," kata siluman itu. Tubuhnya bergerak di atas air yang kini tampak berkilauan, dan setelahnya menghilang. Flashback selesai. Di suatu malam, Nur, istri Haji Salim, terbangun karena mendengar suara air. Awalnya ia mengira itu hanya suara tetesan dari keran di dapur. Tetapi semakin lama, suara itu semakin keras dan terdengar seperti aliran sungai. Padahal rumah mereka tidak berada dekat sungai, dan tidak ada saluran air yang bisa menghasilkan suara seperti itu. Nur keluar dari kamar tidur dengan hati-hati, berjalan melewati ruang tamu yang gelap. Saat ia menuju ke dapur, bulu kuduknya meremang. Suara air itu kini disertai dengan bau anjir yang begitu menyengat, seperti bau bangkai ikan yang sudah lama membusuk. Ketika Nur membuka pintu dapur, ia melihat lantai basah dengan genangan air yang entah berasal dari mana. Air itu mengalir perlahan menuju pintu belakang rumah, seperti ditarik oleh sesuatu. Nur segera membangunkan Haji Salim yang terkejut melihat apa yang terjadi. "Apa ini, Pak? Kenapa air ini bisa ada di sini?" tanya Nur dengan suara gemetar. Haji Salim terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa menjelaskan hal itu kepada istrinya. Dalam hati, ia tahu ini ada hubungannya dengan ritual yang telah ia lakukan. "Tenang, Bu. Besok pagi kita panggil tukang ledeng. Mungkin ada pipa yang bocor," jawab Haji Salim mencoba menenangkan, meskipun wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Kejadian itu hanya awal dari serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di rumah mereka. Setiap malam bau anjir itu muncul tanpa alasan. Kadang-kadang baunya begitu kuat hingga membuat Nur dan anak-anak mereka merasa mual. Bahkan ketika mereka membersihkan seluruh rumah, bau itu tetap saja muncul, seperti berasal dari sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Bahkan Rizal, anak sulung Haji Salim yang baru pulang dari pesantren, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia sering melihat bayangan putih melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. "Ada apa sih, Pak, di rumah ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mengikuti kita? Hawanya juga pengap, gak enak banget, Pak," tanya Rizal suatu malam. Haji Salim hanya bisa terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu, tetapi rasa bersalah yang selama ini ia pendam mulai menghantui pikirannya. Puncak ketegangan terjadi ketika salah satu malam, seluruh keluarga dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari halaman belakang. Haji Salim, Nur dan anak-anaknya bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat bayangan besar yang menyerupai buaya putih bergerak perlahan di sekitar kolam belakang rumah. Tubuhnya yang besar tampak berkilauan, dan matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah mereka. Nur berteriak ketakutan dan segera membawa anak-anak masuk ke dalam rumah. Haji Salim hanya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, sementara bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. "Pak, apa itu tadi?" tanya Nur dengan suara panik. "Entahlah, Bu," jawab Haji Salim dengan suara bergetar. Meskipun dalam hati ia tahu bahwa itu adalah peringatan dari siluman buaya putih. Keesokan harinya kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Anak bungsu Haji Salim, Dina, yang baru berusia 5 tahun, sedang bermain di halaman belakang. Dina adalah anak yang ceria,
tapi akhir-akhir ini ia sering merasa takut untuk bermain di dekat kolam belakang. Meskipun ia tidak tahu alasannya, namun hari itu Dina tampak terlalu bersemangat hingga ia berlari ke tepi kolam tanpa sadar. Tiba-tiba, Nur yang sedang mengawasi dari jendela dapur mendengar suara teriakan Dina. Nur berlari keluar dengan panik dan menemukan Dina terkapar di dasar kolam yang dangkal. Air kolam itu hanya setinggi mata kaki orang dewasa, tetapi Dina tampak seperti tenggelam. Tubuhnya mengapung dengan wajah menghadap ke bawah. Haji Salim yang mendengar teriakan Nur segera berlari ke kolam. Ia melompat masuk dan mengangkat tubuh Dina. Wajahnya pucat dan bibirnya biru. Tetapi saat ia diberikan pertolongan pertama, Dina mulai batuk dan menangis. Aku kepleset jatuh Bu, ada yang menarik aku ke bawah, isak Dina yang tubuhnya gemetar ketakutan. Haji Salim menatap Nur dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang sedang mengincar keluarganya, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Malam itu Haji Salim duduk sendirian di ruang tamu, termenung sambil memandangi foto-foto keluarganya yang terpajang di dinding. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena perbuatannya. Perjanjian yang ia buat dengan siluman buaya putih telah membawa kesuksesan yang selama ini ia nikmati, tetapi dengan harga yang semakin lama semakin sulit ia tanggung. Dalam hatinya Haji Salim bertanya-tanya, apakah aku sanggup melanjutkan semua ini? Apakah ini harga yang harus aku bayar untuk semua kesuksesan yang aku miliki? Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Perjanjian dengan siluman buaya putih bukan sesuatu yang bisa ia putuskan begitu saja. Dan kini teror itu telah mulai merasuki rumahnya, menghantui setiap sudut kehidupan keluarganya. Ketakutan dan rasa bersalah kini menjadi teman setia Haji Salim, sementara keluarganya terus berada dalam bayang-bayang ancaman yang tak terlihat. Sementara itu Rizal tidak bisa lagi mengabaikan kecurigaannya terhadap ayahnya. Semua kejadian aneh yang terjadi di rumah, dari suara air di malam hari hingga penampakan bayangan buaya putih, hingga adiknya yang tercebur ke kolam seperti ada yang menyeret, membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Haji Salim. Malam itu setelah seluruh rumah terlelap, Rizal memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rizal melangkah perlahan keluar dari kamarnya. Suasana rumah terasa sunyi, tetapi ada sesuatu yang mengintai di balik kesunyian itu. Dengan langkah hati-hati, Rizal menuju ruang kerja ayahnya. Ruangan yang selalu terkunci dan hanya dimasuki oleh Haji Salim sendiri. Tangannya meraba gagang pintu, terkunci, tapi Rizal sudah mempersiapkan diri. Ia mengambil penjepit rambut milik ibunya dan mencoba membuka kunci pintu itu seperti yang pernah ia lihat di televisi yang dia sudah belajar dulu. Dengan sedikit usaha, kunci akhirnya terbuka. Rizal menahan nafas ketika pintu berderit terbuka, memperlihatkan ruang kerja yang gelap dan suram. Lampu senter dari ponselnya menyorot ke sekeliling ruangan. Meja kerja tampak penuh dengan nota-nota, tetapi yang menarik perhatian Rizal adalah lemari kayu besar di sudut ruangan. Rizal mendekati lemari itu. Ia mencoba membuka pintunya, tetapi anehnya, lemari itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika ia memeriksa lebih dekat, ia menemukan bahwa lemari itu tidak sepenuhnya menempel pada dinding. Dengan dorongan kuat, lemari itu bergeser, memperlihatkan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di baliknya. Pintu itu berlapis baja dengan gagang besi tua yang dingin. Rizal membuka pintu itu dengan hati-hati. Bau anyir yang menusuk langsung menyergap hidungnya, membuatnya ingin muntah. Tapi ia menahan diri dan menyalakan lampu di dalam ruangan itu. Ruangan kecil itu penuh dengan benda-benda aneh. Dupa, beras kuning, kain merah yang sudah pudar, dan berbagai jenis sesajen. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar kecil dengan patung buaya putih yang tampak hidup di bawah sorot lampu. Namun yang membuat Rizal terkejut adalah dinding ruangan itu. Seluruh dinding dipenuhi dengan foto warga desa. Foto-foto itu ditempelkan dengan paku. Beberapa di antaranya terlihat sudah usang dan mulai memudar. Di antara foto-foto itu, Rizal mengenali wajah-wajah yang akrab baginya. Tetangga, teman masa kecil, bahkan ada pedagang di pasar. Dan yang paling membuat bulu kuduknya meremang adalah foto dirinya sendiri. Foto itu diambil beberapa tahun lalu ketika ia masih di pesantren. Tapi yang membuatnya merinding adalah tanda merah melingkar di wajahnya.
Kenapa ada foto aku di sini dan dilingkari kayak gini? Bisiknya dengan suara gemetar. Ia mencoba mengingat-ingat kapan ayahnya bisa mendapatkan foto itu, tetapi tidak bisa menemukan jawaban. Tanda merah di wajahnya seperti ditandai dengan darah, membentuk lingkaran yang sempurna. Ketika Rizal sedang mencoba memahami apa yang dilihatnya, suara langkah pelan terdengar dari luar kamar rahasia itu. Rizal mematikan lampu senter ponselnya dan menahan nafas. Jantungnya berdegup kencang saat suara itu semakin dekat. "Siapa di sana?" Suara Haji Salim terdengar dari luar. Rizal segera memutuskan untuk keluar dari ruangan itu sebelum ayahnya menemukannya. Dengan hati-hati, ia menutup kembali pintu baja dan menggeser lemari ke tempat semula. Namun saat ia berbalik untuk keluar dari ruang kerja, ia melihat bayangan besar di ambang pintu. Bayangan itu terlihat seperti manusia, tetapi matanya bersinar merah dan tubuhnya memancarkan aura gelap yang menakutkan. Rizal membeku, tidak bisa bergerak atau berteriak. Bayangan itu hanya berdiri di sana, menatapnya tanpa suara. Ketika Rizal mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Ia segera keluar dari ruang kerja dan kembali ke kamarnya. Tubuhnya gemetar. Rizal tidak bisa tinggal diam setelah semua yang terjadi. Penampakan, gangguan gaib, dan rahasia gelap yang terbongkar membuatnya sadar bahwa keluarganya berada dalam bahaya besar. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang kiai, Kiai Hamdan, yang dikenal memiliki kemampuan dan pemahaman mendalam tentang ilmu gaib. Ketika Rizal menceritakan semuanya kepada Kiai Hamdan, sang kiai terkejut tetapi tidak gentar. "Gangguan ini bukan sesuatu yang ringan, Rizal, tetapi dengan izin Allah, insya Allah kita akan berusaha mengusirnya," kata Kiai Hamdan dengan tegas. Malam itu Kiai Hamdan datang ke rumah Haji Salim bersama beberapa santrinya. Ketika ayat-ayat suci mulai dibacakan, suasana rumah berubah. Udara terasa berat, bau anjir yang menyengat muncul kembali, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa melengking, geraman, dan bunyi aliran sungai, seperti sungai yang mengalir deras. Benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Gelas di atas meja jatuh dengan sendirinya. Lampu menggantung bergoyang hebat dan nyalanya berkedip-kedip. Lalu pintu-pintu berderak seperti dihantam angin kuat. "Lanjutkan membaca, jangan berhenti," seru Kiai Hamdan sambil terus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Namun saat suara ayat Al-Quran semakin lantang, jeritan menyeramkan menggema di seluruh rumah, seolah-olah berasal dari makhluk yang tidak kasat mata. "Aku tidak akan pergi, mereka milikku." Suara itu bergema membuat seluruh penghuni rumah gemetar ketakutan. Rizal merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya, seperti ada api yang mendekatinya. Namun ia tetap berdiri di belakang Kiai Hamdan, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Ketika Kiai Hamdan memercikan air doa ke seluruh ruangan, bayangan besar berbentuk buaya putih muncul di tengah ruangan. Matanya merah menyala penuh dengan amarah dan kebencian. Makhluk itu mengeluarkan suara tetapi tidak bisa mendekat ketika ayat-ayat terus dibacakan. Setelah beberapa menit suara itu menghilang, tetapi Kiai Hamdan memperingatkan, "Makhluk ini memiliki perjanjian kuat dengan Haji Salim, Bapak Muzal. Selama perjanjian itu belum diputuskan, gangguan ini akan terus ada." Di sisi lain, malam itu Haji Salim pergi ke tepi sungai, tempat ia pertama kali melakukan ritual. Ia membawa sesajen terakhirnya, tetapi kali ini dengan niat berbeda. "Aku yang menyerahkan diriku sekarang. Jangan ganggu keluargaku lagi," katanya dengan suara bergetar. Saat ia melangkah ke tengah sungai, air mulai bergelombang dengan hebat, menciptakan pusaran air yang besar. Dari pusaran itu muncul siluman buaya putih dengan ukuran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Matanya bersinar tajam memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dan ketika air kembali tenang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Haji Salim. Ia telah menghilang bersama dengan rahasianya. Setelah kepergian Haji Salim, keluarga yang ditinggalkannya harus menghadapi kenyataan pahit. Rizal sebagai anak sulung memutuskan untuk melanjutkan usaha transportasi ayahnya. Tetapi kali ini, ia bersumpah untuk menjalankannya dengan cara yang jujur, tanpa menggunakan cara-cara pesugihan. Rumah keluarga Haji Salim terasa lebih tenang, meski ada rasa kehilangan yang mendalam.
Gangguan-gangguan gaib perlahan menghilang, seolah-olah makhluk yang selama ini menghantui mereka telah pergi bersama dengan Haji Salim. Rizal sering mengingat pesan terakhir Kiai Hamdan. Keserakahan akan membawa kehancuran. Jalan pintas mungkin terlihat mudah, tetapi hanya akan berakhir dengan penderitaan. Kini keluarga itu mencoba memulai hidup baru, meski luka yang ditinggalkan Haji Salim tetap ada. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik, percaya bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci menuju kebahagiaan yang sejati. Pesan moral dari kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil memiliki konsekuensi dan hanya dengan keikhlasan kita bisa menemukan kedamaian. Selesai. Semoga terhibur, sampai jumpa di kisah lainnya.